Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Fear Zara. Fear Zara dirilis pada tahun 2004 dan mengisahkan tentang seorang pilot Angkatan Udara India yang ditahan bertahun-tahun di Pakistan dan terpisah dari wanita yang dicintainya. Film ini of course diperankan oleh Shah Rukh Khan dan Preity Zinta dan juga disutradarai oleh Yash Chopra. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa tapi puasa, langsung saja kita masuk intro. Di awal film, kita melihat aktor utama dalam film ini siapa lagi kalau bukan Shah Rukh Khan. Dia berperan menjadi Veer Pratap Singh. Veer tampak begitu sangat tua. Dia sedang berada dalam sebuah penjara di Lahore, Pakistan. Tiba-tiba azan berkumandang. Scene berpindah ke seorang wanita yang bernama Samia, untung bukan Tamia. Dia berprofesi sebagai seorang pengacara. Dia berkunjung ke makam ayahnya dan menceritakan akan melakukan tugas pertamanya dalam berjuang menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Samia kemudian datang ke kantor penjara untuk menemui tahanan. Ladu Singh ini menceritakan tahanan ini sudah berada di penjara selama 22 tahun. Tidak ada seorang pun yang pernah menemuinya. Namun, dia sangat memuji tahanan ini yang tidak pernah melakukan sedikit pun keonaran di penjaranya. Perilaku dan sikapnya jadi panutan tahanan lain. Ladu Singh menyebut dia tahanan nomor 786, dan itu adalah Veer. Pengadilan Pakistan memutuskan membuka kembali kasusnya dan Samia akan membantunya. Samia kemudian memperkenalkan dirinya. Selama 22 tahun, Veer tidak pernah berbicara dengan siapapun, bahkan untuk menuntut kebebasannya. Ayah Samia adalah seorang pejuang hak-hak perempuan. Dia ingin melanjutkan perjuangan ayahnya bahwa perempuan mempunyai hak yang sama seperti halnya laki-laki. Mereka melecehkan Samia dalam kasus ini untuk memperjuangkan kebebasan Veer. Samia berusaha membujuknya sampai meneteskan air mata. Tapi Veer belum mengucapkan satu patah kata pun. Hingga sebuah pesawat tempur melintas di atas sana. Veer mengucapkan itu adalah F-16 terbang dengan kecepatan 1200 km per jam. Samia terkejut, kemudian mengeluarkan alat rekaman. Dia mengatakan takkan ada yang dapat merasakan kecepatan pesawat itu selain pilot itu sendiri. Veer kemudian menceritakan awal kisahnya sebagai seorang pilot helikopter. Di daerah pegunungan bersalju, Veer yang bertugas sebagai komandan skuadron penyelamat angkatan udara di India mendapat tugas untuk menyelamatkan seorang pendaki yang cedera. Terungkap juga ayahnya adalah seorang perwira militer di India. Scene berpindah ke seorang wanita Pakistan yang malas bangun dari tidurnya mager. Hingga sahabatnya yang bernama Shabo harus memaksanya. Wanita cantik ini bernama Zara Hayat Khan yang diperankan oleh Preity Zinta. Seorang dokter datang untuk memeriksa keadaan nenek Zara. Zara terkejut dengan keadaan neneknya yang semakin kritis. Dia sangat menyayanginya karena dari kecil dialah yang membesarkannya. Terungkap juga meskipun sekarang mereka berada di Pakistan, neneknya lahir di India. Wasiat terakhir neneknya adalah jika dia sudah meninggal, dia ingin abunya ditebar di Kritpur, India. Hingga neneknya menghembuskan nafas terakhir ketika itu juga. 3 hari setelah kematian neneknya, Veer mendapat informasi tentang sebuah bis yang terbalik masuk jurang. Semua penumpang berhasil diselamatkan, namun tersisa seorang gadis. Dan inilah pertemuan pertama dari Veer dan Zara. Pandangan pertama mereka begitu dalam, deep, so deep. Hingga tasnya Zara terjatuh. Dia memaksa untuk mengambil kembali tasnya itu. Setelah misi itu, Veer mengungkapkan kekecewaannya karena Zara dianggap lebih mementingkan tasnya daripada nyawa mereka. Di Pakistan, Shabo mendapat omelan ibunya Zara karena tidak memberitahu kepergian Zara kepadanya. Ternyata, Zara membawa abu neneknya ke Kiritpur, India seorang diri. Dan hal ini membuat ibunya sangat khawatir dengan keselamatannya.
Zara bersikeras dia ingin melakukan wasiat neneknya. Setelah ini dia akan menuruti kemauan ibunya. Terungkap di sini, ayahnya Zara yang sangat tegas sedang tidak berada di rumah. Karena bis menuju Kiritpur hanya berangkat di pagi hari, malam itu Zara harus rela menginap di hotel dengan bintang Scorpio di atasnya dan api unggun di depannya. Ternyata, Fir pun berada di sana untuk kembali ke rumahnya setelah mendapatkan cuti. Fir terkejut, Zara berada di sana. Dia langsung meminta maaf kepada Fir atas sikapnya dan alasan dia karena tas itu berisi abu neneknya yang sangat berharga melebihi hidupnya. Fir pun mulai kagum atas perjuangan yang dilakukan oleh Zara. Keesokan paginya, Fir melihat Zara kehabisan tempat duduk dan harus duduk di atap bis. Fir kemudian naik ke sana dan menemaninya dan akan memastikan Zara sampai di tujuan. Sampai di Sungai Kiritpur, Fir meminta seorang untuk melakukan upacara sebelum abu tersebut ditebar oleh Zara. Fir pun diminta untuk sama-sama menebar abu tersebut. Selesai melakukan wasiat terakhir neneknya, Fir membelikan tiket untuk Zara pulang ke Lahore, Pakistan. Atas kebaikan Fir, dia diberi kesempatan oleh Zara untuk mengungkapkan keinginannya dan Zara berjanji akan mengabulkannya dengan kehormatan negara. Fir kemudian memintanya 1 hari dalam kehidupannya. Dia berjanji akan membuat Zara takkan melupakan 1 hari tersebut sepanjang hidupnya. Mendengar hal itu, Zara langsung terkejut. Fir pun sempat meragukan janji yang diucapkannya. Kembali ke Samia dan Fir di penjara. Samia menyimpulkan Fir telah jatuh cinta kepadanya. Fir pun untuk pertama kalinya kembali tersenyum setelah 22 tahun. Kembali ke Fir yang membawa Zara melintasi sungai dengan sebuah kereta gantung. Dia tampak sangat ketakutan menaiki kereta ini. Sampai di gerbang desa, penduduk di sana sudah menebak bahwa Fir sedang membawa istrinya. Ibunya Fir terkejut mendengarnya dan tidak percaya. Dia kemudian mencari suaminya yaitu Chaudhry Sumer Singh yang diperankan oleh Amitabh Bachchan. Terlihat dia malah sibuk bermain dengan anak-anaknya. Ibunya mengatakan Fir telah datang dan membawa seorang istri. Fir hampir saja mendapat pukulan dari ayahnya yang menganggap dia telah membawa seorang istri. Namun Fir menjelaskan dia hanya sebatas teman yang sebelumnya telah dia selamatkan. Ketika ibunya yang bernama Mati ini mengikat rambut Zara, terungkap mereka sebenarnya adalah paman dan bibi Fir. Orang tuanya telah meninggal dalam sebuah insiden kecelakaan. Zara kemudian diajak naik sepeda ontel oleh Bauji. Bauji telah membangun desa ini yang dulu hanya sebatas tanah gersang. Namun Zara mendengar dia belum memperlakukan kesetaraan kepada anak-anak perempuan yang membuat hati Bauji tergugah olehnya. Di malam hari diadakan sebuah acara perayaan Lodi. Bahkan Bauji mengatakan akan dibangun sebuah sekolah yang diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan di desa ini. Bahkan Zara didaulat untuk meletakkan batu pertamanya karena pelajaran yang sangat berarti darinya. Zara begitu terkejut atas penyambutan dari keluarga Fir ini. Keesokan harinya, sebelum Fir dan Zara kembali pulang, Bauji memanggil Fir. Dia bermimpi Zara akan duduk di belakang sepeda bersama Fir, seperti hal dirinya bersama Mati. Bauji meminta Fir segera mengungkap isi hatinya kepada Zara sebelum terlambat. Zara kemudian meminta izin untuk pulang kepada Mati dan Bauji, yang telah menyambutnya sangat baik dan dia berjanji akan kembali ke tempat ini. Kendaraan traktor disiapkan untuk mengantar mereka dari desa itu. Saat sedang melintasi jembatan, kaki Zara terperosok dan Fir harus menggendongnya. Perhiasan kaki milik Zara yang lepas disimpan dulu di saku Fir. आप कितनी बार मेरी जान बचाई है? Sampai di stasiun kereta, tiba-tiba seorang pria datang. Dia bernama Raza, tunangan dari Zara. Mendengar hal itu, hati Fir langsung hancur berkeping-keping. Zara meminta maaf karena belum mengatakan sebelumnya. Fir langsung mengungkapkan kekecewaan terhadapnya.
Padahal, Fir sudah merencanakan untuk mengungkapkan isi hatinya dan ingin mengajaknya menikah untuk mengarungi hidup bersama-sama. Namun, semua itu menjadi hayalannya. Raza pun mulai mengetahui bahwa Fir mencintainya. Dan dia langsung mengancam Fir untuk menjaga sikapnya karena Zara adalah tunangannya. Mereka pun akhirnya berpisah. Saat kereta berangkat, Fir teringat perhiasan kaki milik Zara belum dia berikan. Kembali ke penjara, tampak Samia menangis mendengar cerita dari Fir. Sedangkan waktu kunjungannya telah berakhir. Samia mengancam si Fir di sana untuk memperlakukan 786 dengan baik, karena dia adalah orang yang sangat istimewa. Keesokan harinya, Samia kembali datang mengunjungi Fir. Kali ini dia datang membawa lado buatan ibunya. Fir tampak senang karena lado itu terasa enak seperti buatan mati. Diceritakan orang tua Zara adalah kalangan terhormat di sana. Ayah Raza adalah rekan politiknya. Dan pernikahan mereka bisa dibilang pernikahan politik dan banyak orang yang bergantung untuk hal ini. Sebulan setelah kepulangannya, Zara masih dicuekan oleh ayahnya sendiri. Di hari pertunangannya Zara, dia bertanya kepada ibunya, apakah ayahnya memberikan segenap hidupnya untuk dirinya? Ibunya terkejut dengan pertanyaan Zara. Namun nyatanya memang demikian, termasuk Raza yang menurut ibunya takkan memberikan seluruh hidupnya untuk Zara. Ibunya hanya meminta Zara melakukan semua tugas dan kewajiban terhadap suaminya nanti. Tak diduga, Zara dengan lantang mengatakan di seberang sana ada seorang pria yang siap memberikan seluruh hidupnya untuk dia. Zara pun dipanggil oleh ayahnya. Dia kembali menegaskan kehormatan keluarganya terhadap pernikahan ini. Dia merasa ayah Raza telah membawanya dekat ke puncak karirnya. Zara tidak kuasa menolaknya dan mengatakan memahami dan menerimanya. Zara yang terus dihantui oleh Fir meminta sahabatnya Shabo untuk mengatakan kepada Fir agar menghilang dari pandangannya. Shabo kemudian menelepon Fir dan mengatakan bahwa Zara mencintainya dan tidak mau melangsungkan pernikahan dengan calonnya ini. Dari cerita itu, Samia menebak bahwa Fir mengundurkan diri dari Angkatan Udara India untuk menuju Pakistan mengejar cintanya. Setibanya di Lahore, Shabo menjemputnya. Dia dibawa ke rumahnya terlebih dahulu. Saat acara pernikahan Zara akan dilangsungkan, Fir muncul di sana. Kemunculannya itu membuat semua orang terkejut dan ayah Zara mendadak terkena serangan jantung. Saat Fir kembali ke rumah Shabo, ibunya Zara datang ke sana. Dia meminta kepada Fir untuk mengembalikan hati putrinya, jika tidak, ayahnya akan mati menanggung malu. Dia menangis memohon kepada Fir dan membuatnya tersentuh. Fir mengatakan kepada ibunya bahwa Zara miliknya dan dia akan meminta Zara untuk mengikuti permintaan orang tuanya. Ibunya Zara pun tampak senang mendengar ucapan Fir ini. Dan inilah pertemuan yang penuh haru dari Fir dan Zara untuk terakhir kalinya. मैंने तुम्हारी जिंदगी के 2 पल, अब यही 2 पल हमारी निशानी है। इन्हीं 2 पलों के सहारे हम अपनी जिंदगी जी लेंगे, हंसते हंसते और खुशी से। Mereka memutuskan untuk menerima kenyataan ini. Zara akan menjaga kehormatan orang tuanya, sedangkan Fir akan kembali ke desa menemani Bauji dan Mati. Saat akan kembali naik bis untuk kembali ke India, ibunya Zara ditemani Shabo datang mengucapkan salam perpisahan dan doa untuknya. Sebuah jimat milik ibunya Zara diberikan untuk Fir. Tak diduga, petugas polisi datang menangkapnya. Dia dituduh bernama Rajesh, seorang intelijen India. Ternyata Raza datang ke sana dan ini adalah perbuatannya.
Dia merasa sakit hati akan menikahi seorang perempuan yang nyatanya mencintai orang lain. Dia mengancam Fir untuk mendekam selamanya dalam penjara jika menginginkan Zara bahagia. Namun, jika dia buka mulut, maka kehidupan Zara akan seperti di neraka. Hingga akhirnya, pernikahan Zara dan Raja digelar. Namun tak diduga, sebuah bis yang menuju India terguling masuk jurang. Dan tidak ada seorang pun yang selamat. Dan nama Fir ada dalam daftar penumpang itu. Identitas satu-satunya yang tersisa dalam hidupnya adalah tahanan nomor 786. Mendengar semua ini, Samia berjanji akan mengembalikan kehormatan seorang Fir Pratap Singh. Samia kemudian menemui hakim untuk membuka kembali kasus ini. Seorang pengacara senior bernama Zakir akan menjadi lawannya. Mereka akan bertarung di pengadilan. Terungkap, Samia pernah bekerja kepadanya, namun perbedaan prinsip membuat Samia memutuskan untuk pergi. Awalnya, Samia memintanya dengan baik untuk membebaskan Fir demi hak asasi manusia. Namun Zakir yang keras kepala dan kesongongannya tidak mau melakukan itu. Fir meminta Samia tidak menyebut Zara dalam persidangan, karena dia telah memegang janji itu selama 22 tahun. Di awal persidangan, Fir terlihat hadir dengan setelan formal. Zakir menganggap hukuman seumur hidup untuk Fir sangat jelas karena dia adalah seorang mata-mata dari India. Jadi, tidak ada dasarnya untuk membebaskan Fir dari segala tuntutan dan mengembalikannya ke India. Giliran Samia yang menyampaikan kepada hakim bahwa pria ini adalah Fir Pratap Singh, pimpinan skuadron AU India, bukan Rajesh yang seorang mata-mata yang disebutkan selama ini. Polisi yang dulu menangkap Fir dihadirkan dalam persidangan. Dia menegaskan Rajesh atau Fir telah menandatangani surat pengakuan bahwa dia adalah Rajesh seorang mata-mata. Giliran Ladu Singh, sipir penjara yang menilai perilaku Fir selama di penjara sangatlah baik dan selalu memperhatikan tahanan lainnya yang sedang sakit. Dia menambahkan tahanan 786 ini adalah seorang istimewa dari Tuhan. Pulangkan saja dia ke India, katanya. Persidangan akan digelar kembali minggu depan. Samia kembali ke penjara dan meminta Fir untuk menyebutkan nama Zara. Namun Fir kembali menolaknya. Dia mengira Zara sudah menikah dan memiliki anak, dan dia tidak mau mengganggu kebahagiaannya. Fir tidak mau menginjak kembali kehormatannya. Satu-satunya kesempatan Samia akan berangkat ke India untuk mencari bukti identitas Fir di sana. Jimat yang dulu diberikan ibunya Zara dititipkan kepada Samia. Sampai di tanah kelahiran Fir, Samia bertemu warga di sana dan ternyata Bauji dan Mati telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Samia terkejut mendengarnya. Dia melihat banyak anak perempuan di sana dan ketika hendak kembali dia mendengar nama Zara. Dan ternyata Zara yang telah tua berada di sana. Bahkan Sabo sahabatnya berada juga di sana. Diceritakan setelah mendengar kematian Fir, Zara membatalkan pernikahannya dan pergi ke desa ini untuk mewujudkan mimpi Bauji dan Fir. Orang tua Zara pun tidak lama meninggal setelahnya. Zara terkejut jimat milik ibunya berada di tangan Samia. Dan ketika persidangan digelar, Samia belum hadir juga di sana. Namun tiba-tiba Fir menuju pintu dan muncullah Zara. Kesaksian Zara dan dokumennya membuktikan Rajesh adalah Fir Pratap Singh. Dan dia pun akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan. Samia pun berhasil melakukan tugas pertamanya menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Fir pun menikahi Zara dan dia kembali ke India bersamanya. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Fir Zara ini?
Wah, gila sih kisah cinta keduanya yang melewati batas-batas norma dan kesosialan, tak ubahnya cerita cinta di film Bajrangi Bhaijaan. Kalau kalian belum nonton Bajrangi Bhaijaan, scroll ke bawah ya karena saya sudah pernah membahasnya dan itu sama-sama sedihnya kayak film ini. Meski dibenturkan pada sekian banyak permasalahan dan perbedaan, keduanya tidak pernah berpindah pada hati yang sudah terlanjur menjadi tempat singgah. Terkadang cinta memang lucu, membutakan mereka yang punya mata dan mematikan mereka yang punya hati. Dan tentu saja emosi dari film ini pasti dapat karena yang meranin adalah Mamang Ukan lagi. Emang Mamang terhebat, terdebaya sih tuh. Oke guys, cukup sekian alur cerita film dari Firzara ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.